Gue kangen nih sama dia nih. Ini baru sekali ini nih sombong banget. Saya tahu nih satu nih. Udah lama buka ISDN, kagak Apa pernah yang masuk ke sini. disombongkan udah usul. Orang gue udah Sombong lama lagi. buka ISDN, kagak pernah masuk ke sini sih, Om. Gimana? Tentang perang Lanjut, itu. lanjut Om, lanjut Om. Silakan Om. Om, itu tentang perang itu kan bukan kehendaknya ajaran daripada keagamaan itu. Karena itu perperangan itu sekarang sudah ada nobilitik, dicampurkan semuanya itu mungkin ada sesuatu yang mereka cari. Kalau tentang ajaran agama saya pasti itu di mana-mana agama tidak ada mengajarkan kan gitu. Kamu juga percaya itu walau mungkin kamu ateis pun kamu percaya sekalipun. Karena itu bukan dari Tuhan. Itu hanya kehendak manusia. Jadi kalau konsep tentang perperangan ini tidak boleh kita ambil seakan-akan itu diajarkan oleh agama dan menyerang orang lain, keyakinan orang, tidak boleh. Tapi apa yang perlu, kalau bagi saya, apa yang perlu, kita kembali ke ini aja, tentang silsilah ketuhanan ke, atau pewahyuan ke, kan, atau sejarah penulisan apakah benar dari Tuhan ke itu. Kalau Udah tamat itu. Hah? Udah tamat. Nggak dengar, nggak jelas dia. Udah tamat. Aku mau apa lagi? Udah usur kok masih membicarakan Tuhan lagi, ketinggalan informasi itu. Oh, tapi saya penasaran sama ini itu yang Anda Tuhan kan siapa kira-kira saat ini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kamu tidak tahu Tuhan siapa? Udah tahun 2021 masih nggak tahu. Nah, salah kan? Setahun aja salah. Aduh, minum air putih dulu Om. Ngombe sih, ngombe. Minum dulu. Jadi kalau 2021 itu Tuhannya masih Yod He Vav He. 2020 masih belum tahu gitu, udah zaman modern, zaman bahula udah tahu orang. Ini zaman modern tanya lah gitu. Buang energi. Ya gini. Jadi Tuhan itu tidak modern, tidak lapuk. Dia itu kan awal dan akhir. Daripada sumber-sumber kitab-kitab juga mengatakan Tuhan itu awal dan akhir. Itu bukan zaman bahula itu. Yang ceritakan zaman tahun 2021 yang lalu udah lama. Siapa itu? Yang apa? Tuhan itu. Oh, 2021 inginnya Tuhan itu. Yang sekarang Tuhannya nggak ada lagi. Gitu. Sudah modern. Oh, Tuhan modern. Oh, Bang Arman, Tuhan sudah modern, Bang Arman. Ya, gue surprise nih. Mas serius loh, Om. Ngaco. Ini, tak kasih dalilnya. Dengarin dalilnya. Ya. Yesus jadi manusia hanya 33 tahun. Yesus jadi rasul, jadi nabi, jadi utusan hanya 3 tahun. Setelah selesai misinya, Paskah naik ke surga, dia bukan manusia lagi. Itu pun peristiwanya udah 2000 tahun yang lalu. Nah, terus sekarang bukan dia Tuhannya berarti. Sekarang ya udah Tuhan lah dia itu kembali ke habitatnya dulu. Dia itu saudara dia itu naik ke surga kan. Dia naik ke surga itu langsung jadi Tuhan atau sementaranya jadi manusia juga? Aslinya dari Tuhan kok. Itu aslinya dari Tuhan dari mana kamu ini ambil? Dari Yohanes 1 pasal 1 pasti. Iya. Oh, tapi kalau kamu buka Injil Matius 4 ayat 4 juga kamu dan saya dari firman Tuhan itu. Udah tamat lah itu. Sekarang Tuhan modern itu bagaimana kan gitu. Ini Tuhan bahwa kita ngomongin lah. Zaman batu lah. Udah abad 21. Zaman udah gigit besi ya, Om. Saya tidak paham Bang Arman apa yang dia bilang. Saya tidak paham saya. Eropa itu dia sudah abad modern. Udah nggak mikirin Tuhan lagi. Karena udah nggak mikirin Tuhan lagi karena Tuhan udah fix. Final gitu. Udah tahu dia undang-undang semuanya, udah paham bagaimana Yesus tinggal melakukan. Kita masih lagi kalau Tuhan itu siapa, udah fix Tuhan tuh dia gitu. Nggak ada lagi sekarang kita ngomongin yang lain gitu ya Om ya.
Kita tinggal menjalani apa perintahnya itu lakukan kalau mampu. Kalau enggak ya neraka katanya. Itu kan cuma gitu, udah paham kita itu. Jadi gini, tinggal kalau bagaimana kita melakukannya. Tidak kurang ilmu, sudah cukup. ya jadi gini, saudaraku, ketika Anda menuhankan Yesus, mungkin saya boleh sanggah sedikit ya. Bukan sanggah asal asumsi, tidak. Saya menggunakan ayat insya Allah. Bible kamu mengatakan bahwa Yesus itu kan memang hanya sebatas utusan Tuhan dan dia itu bertuhan Allah Bapa. Dan 2000 tahun yang lalu. Apa? Kita 2000 tahun yang lalu ya. Iya ya. Jadi setelah dia naik ke surga, itu dilihat oleh Stefanus, dilihat oleh Paulus, Petrus, dilihat oleh Stefanus Yohanes. tidak melihat. Sorry, Stefanus tidak melihat. Oh, tidak melihat itu. Jadi yang dia posisi lain dia melihat. Dia itu konteks lain. Oh, kok jadi banyak Yesus maksudnya atau gimana? Ya enggak, itu dalam konteks lain kalau Stefanus. Oh, itu pada hari Paskah itu. Tapi dilihat orang kan dia naik. Iya, itu sangat saksinya kan dilihat. Kalau nggak dilihat gimana? Nah, dia naik pakai badannya dong. Pura-pura tidak pinter. Om Sopan tuh dulu belum jawab loh pertanyaan saya. Yang dilihat sama murid-murid Yesus itu dia itu naik itu apa? Badannya kan, badan manusianya kan, badan kemuliaan. Kalau tidak badannya nggak bisa dilihat. Nah, sekarang saya tanya badannya kemana itu? Dia masih bersifat sebagai manusia supaya bisa dilihat. Oh, jadi dia duduk sebelah kanan Allah itu dalam posisi dia berbadan manusia sekarang ini. Ya, di sana enggak, sudah tubuh kemuliaan. Hah? Sudah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, atau ruh, bentuknya ruh. Firman, balik lagi ke firman. Iya. Yang saya tanya itu tubuh kemuliaan. Oke, tubuh, Om bimbang loh Om jawabnya. Ketika bangkit apa? Kalau roh kita nggak bisa cerita banyak. Nah, iya, artinya kan yang terbang itu ke atas, itu kan tubuh manusia, tubuh kemuliaan. Gitu. Iya, dalam sementara sekejap itu, iya, supaya bisa ya? dilihat. Nah, iya, itu yang saya tanya, Nah, itu tubuh kemana? Itu badan kemana sekarang? Itu Tuhan itu maha kuasa, nggak usah. Bukan soal kuasa, itu kan konsepnya yang kuasa. Kemana? Itu konsepnya tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ini udah 2 tahun loh Om nggak bisa jawab pertanyaan saya nih. 2 tahun Om nggak jawab loh. Yang saya tanya, tolong diperjelas itu tubuh ngapain, di mana adanya? Sementara itu sampai bisa dilihat oleh saksinya cukup sekejap aja lah. Nah terus habis itu kemana itu tubuh? Udah ke tubuh kemuliaan, masuk ke surga. Gimana sih? Udahlah. Ngaco. Yang duduk sebelah kanan Bapak siapa yo? Yang duduk sebelah kanan Bapak siapa yo? Nah itu perlu pemahaman. Sebelah kanan Bapak sih Hidayah. Yang benar Tuhan itu punya kiri kanan? Nah, punya enggak? Bukan. Artinya kalau bisa dilihat sebelah kanan Bapak, sebelah kanan Allah, Allahnya kelihatan dong. Kalau enggak bisa tahu kanan kiri. Itu sudah wahyu. Nah, itu harus jelas. Pertanyaan saya nggak masuk ke situ. Stop. Om nyanyi yuk. Cuk dulu aku jelasin sebentar dulu. Hari Paskah itu dia naik itu hanya seketika aja. Supaya bisa disaksikan. Setelah itu ya kita nggak baca banyak cerita, hanya wahyu ditulis dalam Alkitab itu dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu apa artinya kan begitu ya masalahnya. Ya. Dia tidak punya kiri kanan. Betul. Saya makanya saya nggak ke situ, nanyanya nggak ke situ. Yang saya tanya, tubuh kemuliaannya itu kemana sekarang? Itu dari dulu saya tanya itu. Itu istilah manusia. Hah? Itu kan istilah manusia dalam bahasa rohani. Kan waktu di bumi pakai tubuh kemuliaan habis bangkit itu. Enggak, dia menjadi manusia 100%. Iya, waktu bangkit dari mati itu kan pakai tubuh kemuliaan. Iya, sementara sekejap ya. Makan ikan goreng 40 hari itu. Dilihat saksinya. Itu kan tubuh kemuliaan kan? Iya. Betul kan? Terus terbang ke langit. Itu taruh di mana itu badannya? Loh, enggak tahu itu masa kita manusia dunia taruh ke sana.
Sekarang manusia dunia bisa tahu bahwa dia Tuhan dari mana? Itu bisa tahu kan dia Tuhan. Itu kan ada wahyu, ada dalil. Enggak, Om. Kan Om bilang yang diwahyukan kepada orang tertentu. Gitu. Om tadi bilang. Ntar nanti aku ke surga dulu, aku cerita nanti setelah pulang dari sana. Itu Om. Aku aja belum ke sana, aku ditanya itu. Kalau ke Paris bisa aku cerita Paris. Gitu. Kalau udah sampai sana kirim email Om, kalau nggak WA lah dari sana gitu kan. Oh, iya. Jangan ditanya itu, aku belum pernah ke sana. Kalau ke Paris pernah, ke Belanda pernah, ke Swiss pernah. Itu bisa saya cerita. Makanya main catur aja Om. Ayo. Tuh Pak Agus tuh main catur tuh. Kalau saya bahas Tuhan itu, Tuhan modern itu bagaimana kita bertingkah, itu menarik bagi saya. Ini modern tuh Om Sopan. Oleh ngomong. Tuhan modern itu, mana ada Tuhan modern, Tuhan lapuk ya. Om Sopan yang modern, Tuhannya mah tetap aja absolut. Bagaimana pandangan kita sekarang ini yang modern? Jangan bahola dulu dipakai lagi sampai sekarang. Kalau aku tuh pasti. Tidur jam berapa Om? Masih begadang juga. Gue udah bilangin dari dulu, jangan malam-malam. Kakek-kakek. Lagu nih satu opa-opa nih. Ya, kalau jam 12.24 masih sore bagi saya. Mulai jam 1, jam 2, nah 2 malam. Om siapa? Saudara ya. Itu kan di dalam Bible kamu sendiri itu dia manusia di atas itu. Manusia dia. Iya, 2000 tahun yang lalu, iya. Ya kapan dia menjadi Tuhan? Kapan dia berfirman lagi dia telah menjadi Tuhan? Belum dia menjadi manusia, Tuhan. Jadi firman roh. Tuhan. Kan gitu. Di mana ayatnya dia Tuhan? Sebelum menjadi manusia, mana? Ada enggak? Oh, enggak ada. Oh. Itu kalau mulai lagi dari Kejadian 1 ayat 1 itu sampai 3. Kalau kamu kembali ke teks Ibrani, tidak ada nama Yesus. Ya. Kalau tanya awalnya kan dari sana berangkat. Mana? Di mana itu? Kok Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Unsur Tritunggal. Dan bumi gelap kita kosong. Enggak ada Yesus itu. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Mana ada Yesus itu? Nanti masih jauh itu. Jadi nanti firman itu jadi manusia. Ini masih jauh lagi tuh. Oh, tapi di Matius 4 ayat 4 kata Yesus manusia loncat lagi ke sana itu loh. Yang tadi itu belum selesai. Oh, jadi gini. Kalau belajar itu sistematik dia. Saya dulu dari dosen saya begitu sistematik. Oh, jadi kami ini baru judulnya loncat lagi ke judul yang lain. Bingung lah. Tidak bingung. Gini, untuk menjelaskan Tuhan itu sebenarnya sangat simpel. Gini. Aku yang bingung kalau loncat-loncat itu judulnya. Bila kamu ditanya tadi ke sini, tadi ke sana, enggak ada sistematis. Ya, dengar dulu. Saya diajari dosen saya dulu, belajar itu harus sistematis gitu. Oke, kenapa Tuhan itu jelas simple dijelaskan? Kalau Islam itu ya Islam. Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Di seluruh bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira kau Bani Israel, Bani Malaysia, Bani Indonesia, Bani Barat, semua Allah. Asal dia Islam. Untung ruginya apa? Nah, itu balik saya tanya, untung ruginya apa? Apa itu? Untung ruginya apa? Ya, untungnya semua jannah lah. Ruginya apa? Ruginya neraka. Kalau tidak mau beriman sama Allah. Neraka. Itu. Makanya belajar sistematis. Dengarin pertanyaan orang lah. Kamu bertanya, apa saya jawab? Apa untungnya apa ruginya? Untung rugi apa? Maksudmu? Tadi Allah itu Allah Islam tadi bagaimana? Jadi begini, Akidah ya. Bagi Om Sopan ini, bertuhan itu ada bargaining. Ada untung, ada rugi. Dihitung itu dulu. Kalau banyak istilahnya tahan dulu. Hah? Istilahnya tadi.
Misalnya kalau hanya ada Allah Subhanahu wa taala hanya mengerti bahasa Arab. Untungnya apa gitu? Kayaknya Hidayah nggak ngomong itu deh. Kayaknya Hidayah nggak ngomong itu. Untungnya apa gitu? Iya, saya Kita sudah dua sisi harus berpikir. Tadi Hidayah bilang Israel, Bani Malaysia, Saya jelasin lagi. Orang Italia bilang Allah juga, orang Prancis bilang Allah juga, orang Indonesia bilang Allah juga, kan begitu tadi ya. Itu untungnya apa, ruginya apa? Nggak ada untungnya dong, nama. Masa sopan sembiring dipanggil di Kutub Utara sopan sembiring. Kalau nggak ada untungnya, sopan sembiring dipanggil di sana di Sulawesi dipanggilnya sopan sembiring. Untung rugi apa saya panggil sopan sembiring? Pertanyaannya salah. Lah, nggak salah. Salah dong. Masa saya panggil sopan sembiring apa? Johnny Ringo gitu saya panggilnya, kan enggak. Itu kan makanya Allah itu apa? Nah, itu definisi namanya. Bukan untuk jabatan apa nama? Atau istilah atau julukan atau identitas. Mama. Bisa saudara kamu diam tenang sebentar karena kamu bertanya kan saya coba menjelaskan. Jadi kalau kamu bicara sambil saya ngomong tidak bagus. Kita kedengaran serabut. Ya, aku dengerin ya. Saya bicara, kamu boleh bicara. Kamu bertanya apa untungnya kalau nama Allah itu di seluruh bumi ada, kan gitu? Itu yang kamu tanya tadi. Saya tangkap itu. Hanya satu nama gitu. Hanya satu nama, apa untungnya? Dan apa ruginya? Iya. Jadi Islam ini, kenapa dia benar? Karena Allah itu adalah sesembahan. Jadi untungnya, pastinya itu yang dijanjikan oleh Tuhan, kalau beriman pasti ke jannah. Apa itu jannah? Surga. Nah kalau tidak mau beriman, yang tidak mengakui Allah, yang musyrik, itu semua ke neraka. Itu di dalam Al-Quran. Jannahnya aja kejauhan itu. Justru neraka lagi tuh. Kamu tidak nangkap kalau gitu. Kalau kamu bilang kejauhan, kamu mau yang dekat-dekat dulu. Begini tadi, kalau hanya satu nama di dunia ini, kita berapa jumlah suku kita di dunia ini? Ada untungnya, ada ruginya. Jadi Tuhan itu tidak seperti manusia yang berjenis-jenis manusia, berjenis-jenis Tuhan. Ada manusia hitam, Tuhan juga ada hitam, ada bolong, ada putih, tidak. Dalam segi bahasa harus seperti itu. Oh, jadi maksudmu tidak boleh dibatasi dengan bahasa Arab. Oh, itu jadi pandangan saya begitu. Maksud Anda gini. Kalau hanya bisa bahasa Arab tidak gaul. Apa sih dia ini, Bang Arman? Saya tidak paham sama orang ini. Kalau Tuhan hanya satu bahasa kan tidak gaul. Halo, tunggu Om Sopan, gue lagi jelasin Hidayah. Ya. Kalau Om Sopan gini, kalau Tuhan hanya bisa bahasa Arab, berarti dia nggak gaul, dia tidak bergaul. Dia kurang gaul. Nah, kurang gaul gitu loh, kurang pergaulan. Oh iya. Kan kita tidak sedang menjelaskan bahasa tadi. Bukan tentang bahasa. Tentang Tuhan kita utarakan tadi, bukan bahasa. Jadi di sini sudah kelihatan. Kan diangkat istilah kali. Kalau aku tidak sangka, salah ya. Dosen saya mengajar begitu. Fokus kepada istilah yang satu tadi dulu. Belagu sih Opa. Dosen lain lagi. Opa. Om Sopan. Om Sopan dosen. Gue ngebayangin Om Sopan lu segitu umurnya, dosennya segimana gitu. Gimana nggak jelas. Dosen. Iya kan? Enggak, kok namanya berubah di sini, makanya aku nggak kenal. Belagu emang Om Sopan belagu. Jadi kalau untuk Somse. Kau jadi Roy Abram. Roy Martin dong. Masih sama belakang kan Abram gitu. Sama kan? Sama ya, oke lah. Arman. Brahmana. Jadi gini ya, kalau hanya satu istilah, pengertiannya sempit. Namanya juga opung-opung. Opung-opung itu. Coba Bang Arman makanya saya jelasin lagi. Kalau kami ya, Judaisme, Kristen, apa semuanya itu, tiap-tiap negara ada istilah panggilan terhadap Tuhannya. Jadi nggak usah repot-repot belajar bahasa Arab juga sudah bisa. Karena Tuhan itu
bisa seluruh bahasa. Itu pandangan kami begitu. Contoh Yudaisme manggil Tuhannya kalau di Indonesia apa? Yudaismenya ada dua itu, bisa dia Hashem, bisa juga Elohim. Ya, sama aja main di sana. Sama yang di mana di Israelnya. Ini yang lokal diimpor. Kalau di Yunani kan nggak gitu, dia bukan. Tadi bilang sama aja Yahudi. Itu bisa kan. Dimanapun bisa ada panggilan terhadap nama Tuhannya, panggilan terhadap Tuhannya. Saya minta contohin Yahudi di Indonesia manggil Tuhannya apa? Sami maun. Sama kan, berarti sama aja. Cuman Kristen. Tapi kan bukan hanya orang Yahudi hidup di dunia ini. Lagi kan bukan cuma orang Islam juga yang hidup di dunia ini. Ayo. Iya. Tapi cuma orang Kristen yang manggil Tuhannya beda di setiap daerah. Saya tidak bertahan, apa untungnya, apa ruginya. Poin saya cuma itu tadi. Enggak ada untung rugi. Masa saya manggil Sopan Sembiring di Kutub Utara jadi Doni Ringo? Mana sih? Ya, kalau nama saya itu nggak boleh. Tapi kalau nama Tuhan, tapi boleh. Jadi Tuhan itu saudara boleh Tuhan nggak boleh. Begini. Kalau Islam juga banyak Tuhannya ada 99. Oh itu bukan Tuhan, bukan. Siapa bilang Tuhan itu? Rahim, Ar-Rahim, Allah itu sama itu. Dejat. Gini, saya kasih contoh Sopan Sembiring namanya. Terus ada orang Batak tua yang ganteng. Nah, gitu. Itu Sopan Sembiring. Bukan juga gitu. Kalau saya punya jabatan, orang Batak keriting, jangkung yang ada di Paris. Nah itu Sopan Sembiring juga. Masa namanya bukan dong? Tapi aku tidak hanya itu. Saya punya anak Bapak Anu. Ya itu kan punya jabatan. Itu predikat namanya. Itu predikat bukan nama. Nah, makanya itu titel jabatan nanti. Makanya kenapa salah sendiri? Allah jadi predikat, Allah itu nama. Ya udah, jadi untung ruginya udah kita dapat tadi lah. Udah dapat lah. Itu aja lah. Ya ganti soal. Nanti soalnya itu baru sistematis. Siap. Ini udah lama kita nggak nyanyi nih Om. Masih nyanyi nggak? Tapi diskusi dengan saya nggak boleh tersinggung. Nggak boleh tersinggung. Saya tidak tersinggung kalau saya tidak paham aja apa yang kamu bilang itu, makanya saya tanya Bang Arman. Karena jujur saya mengatakan selama ini kalau saya diskusi, selepas saya ngomong baru orang ngomong kan ada silakan gitu, ada kode. Jadi kalau Anda ini saya ngomong, Anda juga ngomong, jadi saya pun bilang sama Bang Arman apa sih itu, dia bilang. Jadi terpaksa saya berhenti gitu. Biarlah ini. Nah, begini kalau ada moderator yang ngatur. Om Sopan dulu. Hidayah ini Sopan Sembiring. Moderatornya siapa ya? Biasanya kan ada waktunya. Kalau buat saya kalau dia ini biarlah. Ini orang tua. Saya hormati dia sebagai orang tua. Ya, betul Bang Arman. Ini pentasan sama si Reko ini. Reko. Makanya saya sama dia tuh kadang jadi temen, kadang jadi musuh. Coret. Musuhnya coret. Nggak gitu ya? Coret musuhnya. Temannya ya. Aduh. Saya tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya siapa? Arya, speak up please. Open mic. Assalamualaikum. Atau shalom alaihim. Atau Om Sopan yang sapa dulu. Itu siapa nih? Roy Abram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Eria atau Adia? Hah? Eria atau Adia? Arya. Iya, macam-macam. Kalau udah bahasa modern macam-macam. Roy Abram. Arya Bang. Arya. Om Sopan, coba dipanggil dong kawan teman-temannya kita di sini santai-santai. Aduh. Aku Om Sopan siapa?
Om Sopan umurnya berapa, Om? Ya, udah cukup lah. Udah cukup. Sama ini sama Pendeta Martin tuh mana? Om Sopan? Sama kira-kira. Sama kayaknya. Sama ya. Sama. Ya, silakan. Lebih tua saya sedikit barangkali. Oh. Tapi, wah kalau lihat cewek nih dia Agus Hidayah. Gitu. Dia kalau lihat cewek mah. Ya, dulu aja enggak, apalagi sekarang. Satu pun nggak bisa habis lu. Satu kan di rumah. Nggak pernah habis. Gimana cara gorengnya? Mau dihabisin, mau dimakan ada aja sih Om. Gorengan, Om. Lanjut, silakan. Kamar mandi dulu. Om. Satu tidak habis, dua tidak cukup. Apalagi 3 makin kurang. Makin 4 juga tambah kurang. Itu prinsip saya begitu. Itu untung ruginya, Om. Satu tidak bisa habis. Kalau 2 kurang. Tambahi makin kurang. Tambah lagi makin kurang. Om. Ya. Sering ke gereja, Om? Ini Agus Supeno nih, siapa? Iya dong. Tahun lama, Om. Sering. Apa yang dikotbahin sama pendeta di gereja? Suaranya dibenerin dulu lah. Nggak usah menggema-gema gitu. Apa yang dikotbahin pendeta di gereja gitu? Ya tergantung tema, situasi, kondisi. Contoh. Mahasiswa itu harus selalu pakai contoh. Ya tergantung lah, itu kan bagaimana ilmu komunikasinya. Kadang-kadang itu kan kalau nggak punya ilmu komunikasi ya bagaimana liturgi aja gitu. Tapi kalau ilmunya tinggi, ilmu komunikasinya bisa ke sana ke situ, menarik terus gitu. Jadi liturgi itu ya. Ya itu kan kerangkanya. Jadi nggak ada misalkan kalian hidup itu harus saling mengasihi. Ini kayak apa nih, sendak-sendak suaranya. Saling menyayangi, saling itu wajib. Ya wajib itu. Wajib. Itu makanya saya tanya. Tapi Om kan jawabnya enggak. Itu wajib. Sebelum masuk ke ruangan itu introspeksi dulu. Apa yang ada kita benci, maafkan dulu. Kalau enggak, jangan masuk. Enggak bilang misalkan jangan suka mabuk. Misalkan gini Om, jangan suka mabuk gitu. Enggak ada. Jangan suka main perempuan karena itu menurut Yesus itu zina gitu, enggak ada. Enggak main lagi tuh cerita begitu buat orang tua. Ganti topik. Enggak, ini kan ya istilahnya sharing lah. Ya udah enggak lagi. Ya enggak. Pendeta, enggak main perempuan lagi. Tadi udah saya bilang, 1 tidak bisa habis. 2 kurang, 3 tambah kurang, 4 tambah kurang. Tinggal bagaimana meramunya yang 1 itu gitu kan. Pakai ramuan apa, Om? Tinggal itu gitu gimana? Apa dilulurin? Nah, kira-kira Om ini sukses di Prancis dulu berdoanya gimana, Om? Ya, di sana kan cuma melaku-melaku. Ya? Melaku-melaku. Melaku-melaku di Prancis? Iya. Kira ya. Masa orang kunjungan doang. Sekali-sekali ya Prancis dong.
tanam kopi dulu, ntar panen di situ. Nah, itu waktunya. Iya, iya. Yang penting sehat itu kita bisa usaha apapun kemana kita mau, bisa nabung. 2 tahun nabung bisa. Misalkan makanya jangan banyak istri, Bu. kasih Nggak bisa jalan-jalan. Apabila ada orang miskin